Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semuanya? Mudah-mudahan tetap sehat dan selalu bersemangat. Jumpa lagi di channel pembelajaran repetitif Hari Akademisi. Kali ini kita akan mengkaji tentang dasar hukum dan lembaga penerbit jurisprudensi dalam mata kuliah studi jurisprudensi di Pengadilan Agama. Pada pertemuan yang lalu, kita sudah belajar tentang berbagai definisi mengenai jurisprudensi. Berdasarkan literatur yang ada, jurisprudensi itu dapat berupa putusan hakim pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah dibenarkan oleh Mahkamah Agung, atau dapat pula dimaknai sebagai putusan Mahkamah Agung sendiri yang telah berkekuatan hukum tetap. Jadi wujudnya dapat berupa putusan hakim pengadilan yang inkrah dan dibenarkan oleh Mahkamah Agung ataupun putusan Mahkamah Agung yang sudah inkrah atau sudah berkekuatan hukum tetap. Nah, video yang lalu kita sudah memahami bahwa terdapat dua persepsi sistem hukum terhadap jurisprudensi. Ada dua cara pandang masing-masing kutub hukum terhadap jurisprudensi. Dua sistem hukum yang dimaksud adalah sistem hukum civil law atau Eropa kontinental dan sistem hukum common law. Di dalam sistem statute dan civil law, jurisprudensi itu diartikan sebagai putusan-putusan hakim terdahulu yang telah berkekuatan hukum tetap dan diikuti oleh para hakim atau badan peradilan lain dalam memutus perkara atau kasus yang sama atau kasus yang serupa. Sedangkan di dalam sistem hukum common law, jurisprudensi diartikan sebagai ilmu pengetahuan hukum dan hubungan-hubungannya dengan hukum lain. Di sini terlihat ada perbedaan, sebagaimana yang sudah kita kaji pada pertemuan yang terdahulu. Nah, sedikit kita flashback ke belakang tentang masing-masing kutub hukum. Sebab masih banyak sahabat yang bertanya atau membutuhkan penjelasan lebih tentang kutub hukum ini. Perlu diingat bahwa Rene David dan A.C. Brearley pernah membagi sistem hukum di dunia itu menjadi 4 bagian. Ada Romanic Germanic Family, di mana disitulah dilahirkan civil law dan common law. Kemudian ada juga socialist law, dan ada juga other conception of law and social order. Jadi ada tiga bagian, namun ada 4 kutub. Ya, ada 4 kutub menurut Rene David dan A.C. Brearley. Nah, kita akan fokus ke Romanic Germanic Family untuk kajian kali ini. Spesifik kepada civil law dan common law dalam memperhatikan atau dalam memfokuskan mengenai jurisprudensi ini. Nah, sebagai bentuk perbandingannya, civil law, sistem hukum civil law atau dikenal juga Rechtsstaat itu melindungi hak asasi manusia. Penyelenggara negaranya biasanya didasarkan trias politica, Montesquieu. Kemudian pemerintahannya diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan, Wetmatic Bestur, dan kekuasaan kehakiman tidak hanya berada pada peradilan umum, tetapi juga peradilan khusus. Berbeda dengan civil law, dalam common law atau rule of law menekankan supremasi hukum, persamaan di hadapan hukum dan undang-undang dasar sebagai konsekuensi hak individual. Konsekuensi dari prinsip persamaan di hadapan hukum, maka tidak ada peradilan yang dikhususkan bagi golongan tertentu. Semua warga negara diadili di peradilan yang sama. Ini hanya flashback saja, melihat perbedaan antara sistem hukum civil law dan sistem hukum common law. Sekarang kita kembali ke kajian jurisprudensi kita. Apa dasar hukum keberlakuan jurisprudensi di Indonesia? Ini pertanyaan yang perlu dijawab untuk video kali ini. Algemene Bevelingen van Wetgeving voor Indonesia atau AB itu merupakan peraturan pokok yang pertama pada zaman Hindia Belanda. AB sendiri bermakna ketentuan-ketentuan umum tentang perundang-undangan untuk Indonesia. AB dicantumkan di dalam Setplat 1847 nomor 23
yang terbit pada tanggal 30 April tahun 1847. Sampai saat ini, AB ini masih berlaku berdasarkan pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, di dalam pasal 22 Algemene Bepalingen ini dinyatakan bahwa de rechter die rechtspreken onder voorwendsel van stilzwijgen Listerheid der wet kan uithoofde van rechtswijziging vervolgd worden. Dalam pasal itu diartikan bahwa hakim yang menolak untuk menyelesaikan suatu perkara dengan alasan bahwa peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menyebutkan, tidak jelas atau tidak lengkap, maka hakim itu dapat dituntut untuk dihukum karena menolak mengadili. Jadi ada kewajiban hakim untuk menerima segala bentuk perkara yang diajukan kepadanya untuk diselesaikan. Nah, berdasarkan pasal 22AB tadi, tersirat makna bahwa hakim di pengadilan memiliki hak melakukan interpretasi hukum, memiliki kebebasan untuk melakukan penemuan hukum atau merumuskan pendapatnya sendiri untuk memutuskan suatu sengketa, bila mana tidak dijumpai ketentuannya di dalam peraturan undang-undangan yang ada ataupun dalam kebiasaan masyarakat setempat. Putusan yang bersubstansikan aturan versinya sendiri itu selanjutnya menjadi dasar putusan bagi hakim-hakim lainnya untuk mengadili perkara yang serupa. Putusan hakim yang pertama tadi menjadi sumber hukum bagi pengadilan. Putusan inilah dikenal dengan jurisprudensi. Jadi pasal 22 Algemene Bepalingen itu bisa menjadi dasar hukum penggunaan jurisprudensi di Indonesia terkait dengan pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, hakim yang terkemudian tadi dapat mengikuti putusan hakim yang terdahulu karena ia sependapat dengan isi putusan tersebut. Putusan tadi dapat dijadikan pedoman bagi hakim dalam memutuskan perkara yang serupa di masa yang akan datang. Nah, selain dasar hukum penggunaan jurisprudensinya, sekarang kita akan masuk ke dasar hukum pembentukan jurisprudensinya. Apa dasar hukumnya? Pembentukan jurisprudensi di Indonesia itu memiliki dasar hukum, yaitu Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 206 tahun 2007 tentang penelitian penyusunan pedoman pembentukan hukum melalui jurisprudensi. Surat keputusan ini merupakan suatu pedoman baku mengenai pembuatan putusan, kriteria putusan, identifikasi putusan-putusan, pengolahan dan publikasi jurisprudensi itu. Ada tahapan-tahapan yang insya Allah akan kita pelajari di video selanjutnya. Bagaimana suatu putusan kemudian bisa bertransformasi menjadi suatu jurisprudensi. Ada tahapan-tahapan yang akan dilaluinya. Insya Allah kita akan bahas di kesempatan yang lain. Jadi, kita sudah paham ada dua dasar hukum. Dasar hukum keberlakuan dan dasar hukum pembentukan jurisprudensi di Indonesia. Nah, sekarang kita masuk ke poin yang kedua atau poin B. Mahkamah Agung sebagai lembaga yang menerbitkan jurisprudensi. Mahkamah Agung itu merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 24 ayat 2 dan pasal 24A ayat 1 serta Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dan Undang-Undang nomor 2 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Mahkamah Agung dapat memutus pada tingkat pertama dan terakhir seluruh sengketa tentang kewenangan mengadili antara pengadilan di lingkungan peradilan yang satu dengan pengadilan di lingkungan peradilan yang lain, antara dua pengadilan yang ada dalam wilayah hukum pengadilan tingkat banding yang berlainan dan lingkungan peradilan yang sama, dan antara dua pengadilan tingkat banding di lingkungan peradilan yang sama atau antara lingkungan peradilan yang berlainan. Selain itu, Mahkamah Agung berwenang juga dalam hal melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawahnya dalam menjalankan kekuasaan kehakiman. Juga berwenang melakukan pengawasan organisasi, administrasi badan peradilan yang ada di bawahnya,
berwenang juga dalam meminta keterangan tentang hal-hal terkait teknis peradilan dari semua badan yang berada di bawahnya, dan berwenang memberi petunjuk, teguran, atau peringatan kepada pengadilan semua badan yang berada di bawahnya. Kemudian memberikan pertimbangan hukum kepada Presiden dalam permohonan gerasi dan rehabilitasi, termasuk juga dapat memberi keterangan, pertimbangan, dan nasihat masalah hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan. Ini hanya mengulang kajian lama tentang pengetahuan sekilas berkenaan dengan Mahkamah Agung. Lebih lengkap, sahabat bisa mempelajari lebih jauh di hukum tata negara. Dan ada juga bahasanya di pendidikan kewarganegaraan tentang lembaga-lembaga negara. Nah, berkenaan dengan struktur Mahkamah Agung dapat dijelaskan sebagai berikut. Ada 3 posisi yang paling tinggi, yaitu unsur pimpinan Mahkamah Agung, ada juga Hakim Agung dan Sekretariat Mahkamah Agung. Unsur pimpinan terdiri dari Ketua Mahkamah Agung yang dibantu oleh Wakil Ketua, dan Wakil Ketua ini ada Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial. Di dalamnya ada Ketua Muda Perdata, Ketua Muda Perdata Niaga, Ketua Muda Tata Usaha Negara, Ketua Muda Pidana, Ketua Muda Pidana Khusus, Ketua Muda Militer, dan Ketua Muda Agama. Selain Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, ada pula Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non-Yudisial, yang membawahi atau di dalamnya ada Ketua Muda Bidang Pengawasan dan Ketua Muda Bidang Pembinaan. Ini struktur Mahkamah Agung Republik Indonesia secara singkat. Lembaga yang berwenang menerbitkan jurisprudensi. Baik, spesifik mengenai kajian ini, kajian studi jurisprudensi, salah satu kewenangan Mahkamah Agung adalah memeriksa dan memutus permohonan kasasi. Mengingat bahwa jurisprudensi itu dapat berupa 2 hal, putusan hakim pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah dibenarkan oleh Mahkamah Agung dalam kasasi, atau putusan Mahkamah Agung sendiri yang sudah berkekuatan hukum tetap, maka putusan kasasi yang diterbitkan Mahkamah Agung itu dapat menjadi jurisprudensi. Dapat berpotensi besar untuk menjadi jurisprudensi yang selanjutnya berlaku luas di seluruh pengadilan di lingkungan peradilan sesuai dengan perkara yang ditangani. Nah, ini kajian kita pada kesempatan kali ini. Kita akan simpulkan di pertemuan yang ketiga atau video yang ketiga, ada beberapa poin yang bisa kita petik. Yang pertama, jurisprudensi itu dapat berupa putusan hakim pengadilan yang telah inkrah dan telah dibenarkan oleh Mahkamah Agung dalam kasasi, atau dapat pula dimaknai sebagai putusan Mahkamah Agung sendiri yang sudah berkekuatan hukum tetap. Kesimpulan yang kedua, dasar hukum keberlakuan jurisprudensi adalah Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesia, AB, yang ada di dalam Stadblad tahun 1847 nomor 23. AB sendiri itu masih dinyatakan berlaku berdasarkan pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kemudian kesimpulan yang ketiga, dasar hukum pembentukan jurisprudensi adalah surat keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 206 tahun 2007 tentang penelitian, penyusunan pedoman pembentukan hukum melalui jurisprudensi. Dan kesimpulan yang terakhir, Mahkamah Agung merupakan lembaga yang menerbitkan jurisprudensi berdasarkan kewenangan yang dimilikinya. Kita akan mengkaji bagaimana proses suatu putusan itu akan menjadi jurisprudensi. Bagaimana proses seleksinya, bagaimana proses anotasinya, insya Allah di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Itu saja untuk pertemuan kali ini atau untuk video kita kali ini. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Atas keterbatasannya, saya mohon maaf. Insya Allah kita akan bertemu kembali di video singkat selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.